Sebagai orang tua, kita tentu ingin anak-anak tumbuh dengan nilai-nilai yang kita yakini benar. Namun di era digital ini, berbagai pengaruh dari luar semakin mudah untuk masuk, termasuk isu-isu tentang LGBT yang kian marak di media dan lingkungan sosial. Bagaimana kita melindungi anak-anak dari pengaruh tersebut, dan pola asuh seperti apa yang dapat membantu mereka agar tetap berada di jalur yang sesuai dengan nilai keluarga. Pemirsa, kita akan membahasnya hanya di Love Your Child. Saudara, sejumlah warga Kelurahan Grogol Utara menggerebek tempat hiburan malam di sebuah mal di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan lantaran diduga menjadi tempat kelompok LGBT berpesta. Sebuah pesta ulang tahun yang diduga anggota komunitas LGBT di kota Tasikmalaya, Jawa Barat dibubarkan warga dan polisi. Saat dilakukan pemeriksaan diketahui ada sejumlah waria serta ditemukan minuman keras. Di era teknologi yang semakin maju, anak-anak menghadapi berbagai tantangan sosial seperti pornografi, kekerasan, narkotika, dan isu LGBT yang menjadi sorotan masyarakat. Sebagai orang tua, kita memiliki peran penting dalam membimbing mereka agar tumbuh dengan nilai-nilai yang lebih baik. Pendidikan, baik ilmu pengetahuan maupun agama, menjadi benteng utama dalam membentuk karakter anak. Kelas parenting juga dapat membantu orang tua memahami pola asuh yang tepat. Kebanyakan kasus justru terjadi karena salah asuh orang tua sendiri. Kesalahan dalam mendidik, seperti memaksakan peran gender yang tidak sesuai atau kurangnya pengawasan dalam pergaulan, bisa berdampak pada perkembangan anak. Kita tidak membenci siapapun, tetapi sebagai orang tua, kita ingin anak-anak tumbuh sesuai dengan nilai yang diyakini. Mari hadir, memahami, dan memberikan bimbingan terbaik dengan penuh cinta agar mereka memiliki masa depan yang cerah. Halo ayah dan bunda pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik, mengasihi anak, menjadikan generasi yang lebih baik. Hari ini kita akan membahas bagaimana menyikapi fenomena LGBT di lingkungan sosial dan kenapa penting untuk dibahas. Karena seiring perkembangan zaman, tentu saja media sosial berkembang sangat cepat dan semua orang pasti punya medsos. Paling tidak satu orang punya satu media sosial ya. Nah, karena medsos juga menjadi wadah orang-orang untuk memberikan aspirasi-aspirasinya dan opini-opininya, termasuk juga influencer-influencer yang belakangan ini menyuarakan mengenai LGBT. Baik dia pro-LGBT atau dia juga menyampaikan bahwa dirinya adalah seorang LGBT dan seringkali dianggap itu tuh nggak apa-apa gitu. Nah, di episode kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai LGBT dari pandangan psikolog. Nah, tentu saja kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kita yang adalah seorang psikolog, Ibu Silvani Dianita Sitorus, PSI Psikolog. Halo Ibu Silvani. Halo, apa kabarnya? Ya. Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, senang sekali nih bisa ketemu lagi sama Ibu Silvani karena kita kali ini akan bahas sesuatu yang penting tentang LGBT ini. Memang sesuatu yang cukup sensitif ya untuk dibahas nih Bu. Tapi mungkin kita juga harus membahas ini untuk membuka pemikiran kita juga orang tua dalam mendidik anak-anak mereka bagaimana menyikapi fenomena ini di lingkungan sosial. Nah, jadi mungkin dari yang paling dasar dulu nih. Sebenarnya LGBT itu apa sih dari kacamata psikolog nih Bu? Iya. Terima kasih Nova ya, ini memang sebuah topik yang menarik ya, dan bisa kita juga memberikan sebuah edukasi buat masyarakat juga ya. Kalau dari sisi akronim LGBT kan adalah lesbian, gay, bisexual, dan transgender gitu ya. Kondisi ini memang eksis dan ada. Ya. Bukan hanya di saat ini aja, sudah ada dari zaman dahulu sebenarnya. Tapi kenapa perkembangan isu ini menjadi semakin tajam? Karena mungkin ada perbedaan-perbedaan pandangan di sini. Dan kita
secara terbuka dulu mengkonsepsikan apa sih sebenarnya LGBT itu sendiri gitu. Ini kan kalau dari sisi penelitiannya sebenarnya ini kepada kondisi orientasi seksual yang berbeda dari yang ada saat ini gitu. Karena kan orientasi seksual itu bisa ada heteroseksual dan homoseksual. Di mana mereka menyukai sesama jenis seperti yang tadi kita sebutkan itu. Nah, berbeda juga dengan konsepsi gender gitu. Jadi akan berbeda nih, kalau gender itu kan lebih kepada merujuk pada sifat atau karakteristik yang mengacu pada jenis kelamin dari yang ada saat ini. Kalau kita jauh lagi, tarik lagi, sebenarnya apakah ada memang kondisi gender yang bermacam-macam itu? Nah, ini nanti bisa juga kita lihat bahwa sebenarnya kan kalau kita lihat lagi secara sesungguhnya, kita dilahirkan hanya 2 jenis kelamin yang ada ya, laki-laki dan perempuan. Nah, mungkin nanti kita diskusi yang lebih lanjut nih, kenapa bisa ada perkembangan seperti ini gitu kan? Gitu. Oke. Nah, mungkin ini juga sering dengar ada mungkin influencer tertentu gitu yang menyatakan bahwa dari lahir sudah berorientasi demikian gitu, salah satu dari LGBT. Nah, apakah betul Bu, LGBT itu bisa terjadi dari anak baru lahir gitu, sudah begitu gitu? Iya, ini kita berdasarkan ilmiahnya aja ya. Sebenarnya kalau dari sisi beberapa jurnal yang kami baca bahwa nggak ada secara spesifik yang menyebutkan ada gen gay gitu ya, atau homoseksual gitu. Nah, tapi kenapa muncul ini bisa terjadi? Multifaktor sebenarnya. Kalau dari sisi beberapa mungkin kondisi medis, ada secara biologikalnya, mungkin ada kesalahan kromosom tertentu. Nanti ini dokter yang bisa lebih menjelaskan. Atau bisa juga karena ada faktor lingkungan gitu ya. Ada juga di mana kondisi case-nya itu mungkin orang tua sebenarnya menginginkan anaknya laki-laki. Dari hati yang terdalam inginnya begitu. Tapi lahirnya ternyata perempuan, atau sebaliknya. Anaknya mungkin pengennya perempuan tapi lahirnya laki-laki. Akhirnya ya mungkin karena kondisi psikologis dari orang tuanya belum selesai, kemudian memberikan pengaruh pengasuhan yang mungkin agak berbeda. Nah, itu juga membentuk juga. Jadi sangat multifaktor gitu ya. Ya ada secara single faktor bahwa ternyata gen LGBT itu ada di setiap anak gitu. Ya, sepertinya sih belum ada ya penelitian yang secara khusus seperti itu. Kalaupun nanti ditemukan ada dan sebagainya, ini perlu diperbincang lebih jauh kali ya. Gitu. Oke. Nah, Bu, apakah ini juga pertanyaan yang mungkin sering kita tanyakan, apakah LGBT ini merupakan suatu gangguan kejiwaan? Ya menarik ya ini pertanyaannya ya. Seringkali ditanyakan juga kepada profesional gitu ya. Kalau ini saya bicara aja dari beberapa penelitian ilmiahnya aja. Kalau kita lihat dari APA atau American Psychiatric Association, itu disebutkan bahwa homoseksual itu sudah dihapus dari Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Jadi itu kayak buku sakunya para psikiater dan psikolog itu untuk melihat ada kondisi gangguan kejiwaan dari setiap manusia gitu. Jadi itu ada kamus sakunya. Menunjukkan bahwa orientasi seksual itu tidak terkait dengan gangguan mental. Gitu. Jadi fokusnya adalah bukan kepada orientasi seksual, tetapi pengaruhnya aspek-aspek kondisi biologisnya, psikologinya, sosial yang membentuk faktor perilaku dari orang tersebut. Gitu. Apakah dari perilaku tersebut membentuk seseorang memiliki orientasi seksual yang berbeda dari kebanyakan orang, mempengaruhi pada potensi perilaku mereka di lingkungan masyarakat gitu. Artinya kalau seseorang sudah maksudnya orientasinya ke arah situ, lalu dia berubah lingkungan gitu, apakah dia juga akan berpotensi, misalnya tadinya dia memilih untuk menjadi homoseksual karena lingkungan, lalu dia berpindah lingkungan nih ke lingkungan yang hetero, ada kemungkinan dia akan kembali berarti ya, karena itu bukan dari dalam gen tapi cuman karena pengaruh begitu. Ya, kalau dilihat dari pengaruh secara
sosial dan psikologis, dan mereka mengizinkan. Orang tersebut mengizinkan untuk terpengaruh. Melihat bahwa apa yang dilakukan ini kurang tepat misalnya, gitu ya. Sehingga mereka melihat dari pengaruh lingkungan yang mungkin bagi mereka mendapatkan nilai yang lebih baik dan mereka berubah terhadap orientasi seksual itu bisa-bisa aja. Ini kan karena pengaruh orientasi seksualnya gitu ya. Ketertarikan mereka terhadap kondisi ya baik lingkungan suka sama perempuan atau suka sama laki-laki dan sebagainya, bisa-bisa aja potensi itu. Kalau lingkungan itu memberi pengaruh yang dia sendiri mau mengizinkan perubahan itu gitu. Nah, jadi faktor apa yang menyebabkan seseorang itu bisa menjadi LGBT itu sendiri tadi? Yes, mungkin faktor yang bisa dilihat itu sangat multi kompleks ya. Mungkin dari beberapa mereka yang ada itu bisa dikatakan karena mereka terjebak dalam tubuh yang salah misalnya. Atau karena pola asuh keluarga yang mungkin kurang figur dari salah satu orang tuanya, bisa juga seperti itu. Atau karena pilihan pekerjaan gitu ya, ada beberapa pilihan pekerjaan yang mereka harus lebih mungkin potensinya mempengaruhi pada kondisi mereka, tetapi tidak ada single faktor yang mempengaruhi itu. Ketika mereka berada di situ, akhirnya terjebak juga dalam kondisi pilihan tersebut gitu. Jadi sangat kompleks juga ya kalau kita katakan gimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi nggak pada orientasi seksual gitu. Tidak bisa disebut satu persatu karena memang terlalu kompleks ya begitu. Baik. Dan pemirsa, kita masih akan membahas tentang topik kita kali ini. Namun sebelumnya kita saksikan yang berikut ini. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas tentang menyikapi fenomena LGBT. Nah, Ibu Silvani, tadi kan kita sudah membahas apa itu LGBT, apa faktor-faktornya. Dan sekarang mungkin kita mau melangkah ke prevensi nih. Bagaimana prevensi kita untuk menyikapi fenomena LGBT, khususnya di kalangan anak-anak kita? Iya, memang kondisi fenomena ini tidak bisa kita bendung ya, karena pengaruh banyak media sosial yang kita bisa akses, kemudian juga mungkin beberapa tayangan-tayangan juga menampilkan hal tersebut gitu. Menurut pandangan saya mungkin perlu juga di keluarga mulai memberikan edukasi terkait dengan pendidikan seksual sejak dini kali ya. Artinya pengenalan terhadap kondisi gender gitu dan peran-peran yang tepat sesuai dengan gender mereka, baik laki-laki dan perempuan, bagaimana peran mereka juga terhadap menyikapi tubuhnya, gitu ya. Ini kan perlu terbuka dikomunikasikan. Seandainya pun dilihat pada saat perkembangan waktu dan pendidikan mereka melihat ada kondisi yang terlihat seperti berbeda, menurut pandangan saya juga kita tidak perlu harus terlalu frontal misalnya mungkin lebih baik berdiskusi juga, mengajak diskusi bahwa kondisi tersebut memang mungkin ada berbeda di masyarakat. Tapi bagaimana kita menyikapi tersebut supaya tidak seperti yang mungkin orientasi seksual yang ada di pandangan umum saat di Indonesia seperti ini gitu ya. Jadi kita perlu mengajarkan bahwa LGBT itu sebenarnya bukan sesuatu yang menular gitu. Tapi bisa juga pengaruh-pengaruh tersebut perlu kita pelajari lebih lanjut supaya anak-anak bisa memaknai ini lebih luas gitu. Spektrumnya juga harus terbuka terhadap kondisi ini. Tapi juga kondisi ini bisa ditanggapi dan direspon oleh keluarga, disikapinya dengan lebih positif saja gitu ya. Artinya kita bisa memberikan pendekatan yang lebih edukatif terhadap mereka dan menjelaskan gitu peran-peran mereka di masyarakat seperti apa gitu ya. Baik. Nah, Bu, sekarang ini juga kan banyak banget tadi seperti yang udah Ibu sampaikan, media sosial itu kan sangat berpengaruh. Nah, kita juga sekarang ini sering sekali mendengar tentang di beberapa sekolah mungkin yang memang internasional sepertinya ya, bagaimana mereka memfasilitasi
toilet gender netral. Nah ini ada lagi nih yang berbeda, gender netral. Nah jadi toilet gender netral ini intinya mau pria mau wanita ya toiletnya sama-sama aja gitu, boleh di satu tempat itu. Nah menurut Ibu perlu nggak sih hal tersebut dilakukan khususnya di Indonesia gitu? Iya, kalau beberapa kondisi yang saya lihat mungkin secara luas, secara dunia global itu sebenarnya ada gitu, sudah pernah diterapkan di Amerika gitu ya, terus di beberapa negara Eropa juga ada toilet neutral gender gitu ya. Namun kalau misalnya itu penerapannya di Indonesia yang cenderung mungkin lebih menerapkan pendekatan agama dan juga pendekatan nilai-nilai budaya yang sudah kita kenal saat ini dan sangat kental sekali, kondisi ini mungkin akan berbeda ketika diterapkan di Indonesia karena akan banyak kontroversinya di Indonesia ya. Waktu itu saya pernah mungkin mendengar pendapat dari influencer, salah satu influencer terkenal, kalau mungkin pernah dengar Daniel Mananta gitu ya. Pada saat mungkin dia waktu itu mau mensekolahkan anaknya, ternyata menemukan sekolah yang ada toilet gender netral itu gitu. Dan sikap yang diambilnya adalah seperti ini tidak tepat gitu. Ya it's okay gitu ya, karena memang penerapan toilet gender ini kan ada pro kontranya ya. Di satu sisi mungkin bisa memberikan hak bagi orang lain pengen menentukan gendernya itu sendiri, tapi di sisi lain tentunya di Indonesia kurang tepat karena kita mungkin lebih kepada menerapkan privacy ya terhadap nilai-nilai kita sendiri. Nah, secara aturan kalau saya tidak salah itu di Kementerian Dikbudristek itu sebenarnya udah ada aturan penerapan fasilitas sarana umum, itu hanya dibedakan menjadi dua, yaitu laki-laki dan perempuan aja. Jadi mungkin kalau kita sikapi di Indonesia kayaknya kurang bisa diterapkan hal tersebut ya karena sangat kurang mungkin belum tepat dengan kondisi yang saat ini. Betul, gitu. Baik, terima kasih Bu Silvani, dan mungkin pertanyaan selanjutnya nih, masih di dunia anak-anak juga, tentu kan kalau dunia anak-anak ini tidak lepas dari mereka suka menonton kartun-kartun. Nah, tapi di tayangan-tayangan kartun tersebut juga mulai menyuarakan tentang LGBT. Nah, jadi tadi kan sudah disampaikan juga sebenarnya perlu untuk mengajarkan kepada anak tentang tubuh mereka sendiri. Tapi apakah perlu kita memberikan edukasi LGBT kepada anak-anak? Iya, perlu atau tidaknya kalau misalnya ternyata pada saat anak melihat suguhan tayangan yang mungkin di luar dugaan dari orang tuanya, sebenarnya orang tua perlu juga menjelaskan gitu ya, bahwa kondisi ini mungkin tidak tepat ada di nilai-nilai yang kita miliki gitu, nilai keagamaan, nilai-nilai budaya, juga negara juga kan tidak memiliki penerapan nilai tersebut. Jadi boleh juga dari sisi orang tua sebelum mungkin anaknya mungkin mau melihat tayangan-tayangan tertentu ya orang tua perlu juga memfilter kali ya tayangan-tayangan apa yang akan disajikan kepada anak-anaknya. Orang tua juga harus tahu juga nih tayangan apa yang sedang ditonton oleh anak-anaknya gitu. Artinya orang tua bisa berkolaborasi dengan anak sehingga tayangan mereka itu tidak random gitu ya. Dan mereka akhirnya berpikir sendiri, mencari nilai sendiri. Nah, makanya proses ini perlu dicegah dari sisi orang tua yang bisa penerapan yang tegas terhadap nilai-nilai keagamaan gitu ya. Kita tentunya punya nilai-nilai agama yang cukup kuat dan menyikapi terhadap kondisi yang hal tersebut mungkin tidak tepat terhadap nilai yang kita miliki gitu. Jadi memang dalam hal ini peran orang tua sangat penting ya Bu ya. Jadi mereka juga harus melek terhadap apa yang terjadi di sekitar untuk mereka juga bisa tahu apa yang harus mereka sampaikan kepada anak-anak mereka. Nah, kembali mengenai LGBT tadi, apakah kan tadi bukan penyakit ya LGBT, tapi kalau orang sudah berorientasi LGBT, apakah bisa mungkin saya cuma bisa bilang bahasanya, apakah bisa disembuhkan gitu? Ya, kalau ini kan memang kondisinya adalah karena bukan sebuah kondisi penyakit gitu ya.
Penyembuhan dalam arti kalau mereka melihat representasi tubuh mereka itu sesuai dengan nilai gender yang mereka punyai, dan kembali kepada kondisi orientasi seksual yang sesuai dan tepat saat ini gitu ya. Itu bisa saja dilakukan dengan mungkin mereka juga melakukan terapi gitu ya, pergi ke psikolog misalnya atau ke psikiater, sehingga bisa kembali memberikan representasi terhadap tubuh mereka mau seperti apa. Namun ini kan perlu kembali kepada kondisi nilai pribadi mereka masing-masing. Kita juga nggak bisa memaksakan nih, ya artinya hal tersebut memang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita merasa antipati nih terhadap mereka. Justru kita perlu merangkul supaya mereka bisa memaknai konsepsi yang terjadi dalam tubuh mereka sendiri, dan nilai-nilai di masyarakat juga tidak memberikan stigmatisasi yang terlalu berlebihan terhadap kondisi ini gitu. Baik, terima kasih Ibu Silvani untuk penjelasannya. Pemirsa, kita masih akan melanjutkan kepada tips-tips yang akan diberikan oleh narasumber kita. Namun sebelumnya, mari kita saksikan yang berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam Love Your Child, dan kali ini kita sedang membahas tentang menyikapi fenomena LGBT. Kita sudah membahas banyak sekali poin-poin dan bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk menyikapi hal tersebut untuk anak-anak kita. Dan saat ini narasumber kita, Ibu Silvani, akan memberikan tips-tips dan juga kesimpulan tentang pembahasan kita kali ini. Ya, terima kasih ya Ayah Bunda dan pemirsa semuanya. Kondisi fenomena LGBT ini memang ada di sekitar kita. Jadi yang perlu dipahami ada LGBT bukan sesuatu yang ditularkan, ya bukan hal yang dapat dipengaruhi oleh pergaulan secara instan gitu ya. Karena tidak ada bukti ilmiah bahwa seseorang dapat berubah orientasi seksualnya hanya karena berteman dengan individu yang mengalami LGBT. Hal yang berikutnya adalah kita perlu menyikapi terhadap perubahan-perubahan tren yang ada ini. Kalau misal tidak sesuai dengan keyakinan pemahaman pribadi kita masing-masing, lebih baik tidak perlu kita ikuti gitu. Dan perlu bersikap kritis terhadap berbagai informasi yang ada saat ini, kan banyak banget ya fenomena-fenomena tersebut. Harus kita kritisi dengan baik, cermati dengan baik gitu. Jangan semuanya kita telan, semua informasi yang kurang tepat. Dan juga jika mungkin dalam kondisi saat ini Bapak dan Ibu menonton merasa ada kebingungan terhadap identitasnya, lebih baik berkonsultasi saja dengan profesional gitu ya, supaya lebih tepat nanti penanganannya dan penjelasannya. Dan kita sebagai orang yang beragama tentu kita perlu menjadikan agama kita, keyakinan kita sebagai pedoman moral kita, dengan tetap sikap penuh kasih dan bukan kebencian gitu. Dan satu lagi, jika tidak setuju dengan LGBT, kita tidak perlu bersikap kasar ya atau diskriminatif terhadap mereka. Sampaikan pendapat kita secara baik dan juga tidak menyinggung. Kemudian ya tetap mengajarkan nilai-nilai agama dengan baik seperti keyakinan yang kita yakini saat ini. Itu sih mungkin ya, supaya mungkin nanti Ayah Bunda juga bisa lebih terbuka pemikirannya dan tetap nilai-nilai yang kita anut dan kita miliki menjadi pedoman dan patokan utama. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Silvani untuk pembahasan kita kali ini. Dan pemirsa, sekali lagi bahwa kita sebagai orang tua harus menjadi garda terdepan untuk anak-anak kita. Karena itu apapun yang kita inginkan baik untuk anak-anak kita, mari kita mungkin terlebih dahulu untuk dapat memberikan contoh bagi anak-anak kita. Nah, terima kasih banyak juga untuk pemirsa yang sudah setia menyaksikan Love Your Child. Tetap saksikan Love Your Child episode selanjutnya bersama dengan kami, dan cintai anak Anda untuk jadikan generasi yang lebih baik. Sampai jumpa!